Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2, virus dan peranannya. Kita akan membahas soal Ayo Berlatih. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 50-51 untuk siswa kelas 10 SMA. Nomor 1, urutkanlah tahapan proses replikasi virus berikut. Sebelum kita jawab, kita perhatikan video ini. Virus, seperti yang kita kenal, merupakan makhluk aseluler yang membutuhkan sel inang untuk bereplikasi atau berkembang biak. Setidaknya terdapat dua mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel inang, atau disebut adsorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau pecahnya sel inang. Sedangkan siklus lisogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang, tanpa disertai lisisnya sel inang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama dalam siklus litik bakteriofag T4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi bakteri E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap adsorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Materi genetik berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Tahap ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA, dan kemudian ditranslasi untuk membentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya, dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA. Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggandaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Saat terjadinya tahap perakitan, DNA faga dikemas di dalam struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor. Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah lisis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah matang. Lisisnya dinding sel inang akan melepaskan faga-faga baru ke lingkungan dan akan memulai siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, DNA faga yang telah diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri tidak ditranskripsi atau ditranslasi. DNA faga akan berintegrasi dengan genom bakteri dan membentuk struktur yang disebut profaga. Profaga akan tereplikasi bersamaan dengan terjadinya pembelahan sel bakteri, sehingga masing-masing bakteri akan membawa profaga di dalam sitoplasmanya. DNA virus pada struktur profaga sewaktu-waktu dapat terinduksi dan menyebabkan terjadinya tahap replikasi siklus litik untuk membentuk bagian-bagian faga yang baru, yang kemudian akan masuk ke tahapan siklus litik dan diakhiri dengan pecahnya dinding sel bakteri. Demikian perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik dari virus bakteriofag. Kalau kita urutkan, nomor 1, tahap perekatan, nomor 2, tahap perakitan, nomor 3, tahap sintesis, nomor 4, tahap sel lisis, dan nomor 5, tahap penetrasi. Urutan yang benar yaitu yang pertama, tahap pelekatan. Selanjutnya,
tahap penetrasi. Selanjutnya, tahap sintesis. Selanjutnya, tahap perakitan. Yang terakhir, tahap sel lisis. Nomor 2, dilihat dari tahapannya, siklus apakah yang terjadi, yaitu siklus litik. Nomor 3, identifikasilah persamaan dan perbedaan siklus litik dan lisogenik dengan menggunakan diagram Venn berikut. Pada siklus litik, sel inang pecah dilakukan saat ketahanan sel inang lemah. Sedangkan siklus lisogenik, sel inang tidak pecah. Materi genetik virus diwariskan ke sel anakan, sel inang, dilakukan saat ketahanan sel inang tinggi. Kesamaannya atau irisannya yaitu persamaan melalui tahap pelekatan dan penetrasi. Nomor 4, berikut adalah penggalan berita hoax tentang bagaimana coronavirus memperbanyak diri. Coronavirus yang tanpa sengaja menempel pada kulit tangan akan menginfeksi sel-sel pada kulit tangan. Ketika coronavirus menempel pada permukaan sel inang, virus menginjeksi RNA ke dalam sel inang dan memerintahkan sel inang untuk memproduksi partikel virus. Itulah mengapa kita harus mencuci tangan agar virus tidak menginfeksi sel kulit. A. Berdasarkan paragraf tersebut, kalimat keberapakah yang benar? Kalimat yang nomor 2, yaitu ketika coronavirus menempel pada permukaan sel inang, virus menginjeksi RNA ke dalam sel inang dan memerintahkan sel inang untuk memproduksi partikel virusnya. B. Menurut kalian, kegiatan laboratorium manakah yang dapat membuktikan bahwa mencuci tangan dapat mengurangi infeksi virus? Nomor 1, mengamati sel kulit tangan yang terpapar coronavirus dan sel kulit tangan yang telah dicuci dengan sabun menggunakan mikroskop elektron. Pernyataan ini adalah salah. Nomor 2, membandingkan jumlah yang tertular COVID-19 antara kelompok orang yang tidak mencuci tangan dan selalu mencuci tangan setelah kontak dengan penderita COVID-19. Pernyataan ini adalah benar. Nomor 3, mencampur coronavirus dengan air sabun kemudian mengecek strukturnya di bawah mikroskop. Maka pernyataan ini adalah benar. Demikian pembahasan soal Ayo Berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.